Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melanjutkan video presentasi, izinkanlah kami berpantun terlebih dahulu untuk menambah semangat. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep, Bunga melati harum baunya. cakep. Salam hangat kami untuk semua. Semoga kita selalu bahagia. Oke, satu kali lagi yuk. Ayo, Naik perahu ke seberang pulau. cakep, Bersama teman saat senja hari. cakep. Kami datang penuh semangat yang baru, siap berbagi ide dan solusi. Perkenalkan, saya Anissa Indriani sebagai ketua tim dan dua rekan saya. Saya Kisrindiana Subroto sebagai anggota tim. Saya Irene Anggrini sebagai anggota tim Kami dari Universitas Jenderal Sudirman. Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, maju. Mendunia. kami sebagai generasi emas Indonesia dengan bangganya menciptakan sebuah inovasi baru yaitu Laksimax, optimalisasi crackers beras merah Orizen Divara dengan infusa kencur Kaempferia galangalin sebagai camilan antiinflamasi ibu menyusui. Indonesia Emas 2045 menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mendukung kesehatan individu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama berperan penting dalam kesehatan bayi dan menurunkan angka kematian bayi. Namun, tidak semua ibu mampu memberikan ASI eksklusif karena berbagai faktor, termasuk masalah produksi ASI. Persentase ASI eksklusif tahun 2023 dari 194 negara hanya terdapat 48% bayi yang telah mendapatkan ASI eksklusif. Angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yakni 70% pada tahun 2030. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, di Indonesia sendiri cakupan ASI eksklusif pada tahun 2023 berada di angka 73,6%. Sehubungan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, menyusui merupakan salah satu langkah pertama bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Namun, tidak semua orang mengetahui hal tersebut. Pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, banyak ibu pekerja yang tidak dapat menyusui bayinya secara eksklusif. Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif ini dapat berdampak pada kualitas hidup generasi penerus bangsa dan juga pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami menghadirkan Laksimax, crackers berbahan dasar beras merah dan kencur. Laksimax tidak hanya lezat tetapi juga berfungsi sebagai camilan antiinflamasi yang mendukung produksi ASI, menawarkan solusi praktis dan sehat bagi ibu menyusui. Produk ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah inovasi crackers berbasis beras merah dan infusa kencur memiliki potensi yang baik menjadi camilan antiinflamasi untuk menunjang produksi ASI untuk ibu menyusui? Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, mengetahui potensi beras merah dan kencur sebagai camilan antiinflamasi untuk menunjang produksi ASI ibu menyusui. Yang kedua, mengetahui formulasi bahan yang tepat untuk menghasilkan crackers tinggi zat gizi, camilan inflamasi untuk menunjang produksi ASI ibu menyusui. Yang ketiga, mengetahui cara pengolahan beras merah dan ekstrak kencur menjadi camilan antiinflamasi untuk menunjang produksi ASI ibu menyusui. Penelitian kami juga memiliki manfaat penelitian, diantaranya yaitu pertama menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat sebagai antiinflamasi untuk meningkatkan produksi ASI.
Yang kedua, meningkatkan cakupan ASI eksklusif dengan mengoptimalkan produksi ASI ibu. Yang ketiga, menurunkan angka kematian bayi melalui peningkatan cakupan ASI eksklusif. Penelitian didasarkan dari penelitian jurnal-jurnal sebelumnya yang menyatakan ASI eksklusif adalah praktik pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali vitamin dan obat-obatan penting menurut WHO tahun 2023. Bahkan, UNICEF sangat merekomendasikan pemberian ASI dimulai sejak jam pertama kelahiran atau IMD dan dilanjutkan hingga 6 bulan pertama untuk memaksimalkan kesehatan bayi. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang tidak menerima ASI eksklusif memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit seperti pneumonia, diabetes, dan diare. Selain itu, ASI eksklusif juga berperan dalam meningkatkan kecerdasan anak, mendukung perkembangan otak, serta memperkuat sistem imun. Berdasarkan data The Global Breastfeeding Scorecard tahun 2023, presentasi ASI eksklusif tahun 2023 dari 194 negara, hanya terdapat 48% bayi yang telah mendapatkan ASI eksklusif. Serta berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2024, di Indonesia sendiri cakupan ASI eksklusif tahun 2023 berada pada angka 73,6%. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi ibu yang bekerja. Meningkatkan pemberian ASI eksklusif sangat penting dalam mencapai tujuan kesehatan global dan mempersiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Beras merah yang digunakan pada krekes beras kencur berguna sebagai penunjang kebutuhan energi ibu menyusui dan pemasok zat gizi mikro esensial. Pemilihan beras merah juga didasarkan atas kandungan karbohidrat yang cenderung lebih rendah dibandingkan beras putih pada umumnya, dengan perbandingan karbohidrat antara nasi merah dan dengan nasi putih sebesar 32,5 gram dan 39,8 gram per 100 gram nasi menurut TKPI tahun 2017. Selain itu, beras merah mengandung zat besi lebih tinggi yaitu 0,8 mg dibanding 0,4 mg pada beras putih, yang mendukung penyerapan zat besi dalam ASI dan mengurangi risiko defisiensi pada bayi menurut Rahmadani et al. Tahun 2023. Fosfor dalam nasi merah sekitar 63 mg per 100 gram lebih tinggi dibandingkan nasi putih sebesar 27 mg per 100 gram menurut TKPI tahun 2017. Meski tidak berpengaruh langsung pada produksi ASI, menurut Erlinda et al. Tahun 2023. Namun, fosfor tetap penting bagi ibu menyusui untuk sintesis energi, metabolisme lemak, penyerapan kalsium, serta menjaga kesehatan gigi dan tulang ibu dan bayi menurut Paramita tahun 2018. Kencur atau Cayoveria galangalin adalah herbal yang populer di Indonesia. Digunakan sebagai obat dan bumbu dengan manfaat kesehatan, termasuk sebagai agen anti-inflamasi. Kencur mengandung flavonoid, saponin, minyak atsirik, dan kurkumin yang berperan dalam menghambat peradangan dan melawan bakteri. Penelitian pada tikus menunjukkan bahwa ekstrak kencur dapat mengurangi tingkat keparahan radang. Dengan sifat antiinflamasinya, kencur membantu tubuh menyerap zat gizi lebih optimal, memperbaiki sel yang rusak, dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Proses pembuatan krekes ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, dan uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Proses pembuatan krekes ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni pembuatan tepung beras merah, pembuatan infusa kencur, dan pencampuran seluruh komposisi hingga menghasilkan krekes. Proses pembuatan diawali dengan merendam beras merah selama kurang lebih 5 jam, lalu menjemurnya hingga kering. Setelah kering, beras digiling hingga halus, kemudian disaring untuk memisahkan partikel-partikel yang masih kasar. Proses pembuatan infusa kencur dimulai dengan membersihkan, mengupas, dan memotong kencur. Potongan kencur kemudian dijemur hingga kering, digiling hingga halus, lalu disaring. Bumbu kencur dicampur dengan air mendidih dan disaring kembali untuk mendapatkan sari kencur. Langkah terakhir, campurkan bahan kering seperti tepung beras merah, tepung rendah protein,
tepung maizena, garam, baking soda, gula stevia, dan ragi. Tambahkan infusa kencur, air, dan margarin cair, lalu uleni hingga kalis. Setelah adonan mengembang, gilas, cetak, dan panggang di oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, dilakukan serangkaian pengujian seperti aktivitas antioksidan yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman dengan hasil berikut yang menyatakan hasil pengukuran diperoleh data analisis pengukuran kandungan antioksidan dilakukan dengan metode persen inhibisi DPPH. Hasil pengukuran data diperoleh crackers beras kencur memiliki kandungan antioksidan sebesar 51,7%. Selain itu, berdasarkan resep yang dibuat, dihasilkan sebanyak 250 gram crackers. Melalui data informasi, bahan yang telah dilakukan uji coba dapat diketahui kandungan gizi crackers yang didapatkan melalui penggunaan software NutriSurvey. Kesimpulan dari esai kami, yaitu bahan utama yang digunakan untuk produksi crackers beras kencur adalah beras merah dan kencur. Kencur digunakan sebagai pembuka jalan bagi gizi yang dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk dapat diserap secara maksimal dan menjalankan fungsi tumbuh kembang. Karena saat terdapat inflamasi di dalam tubuh, gizi yang masuk akan diutamakan untuk mengatasi inflamasi tersebut, sehingga proses tumbuh kembang dapat terhambat. Di sisi lain, beras merah menjadi pasokan gizi kompleks yang akan dimaksimalkan penyerapannya dengan adanya agen antiinflamasi yaitu kencur. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, terdapat penambahan bahan lain untuk mendapatkan formulasi crackers terbaik, yaitu tepung rendah protein, tepung maizena, garam, baking soda, gula stevia, ragi instan, infusa kencur, air, dan margarin yang akan melalui proses pemanggangan. Sebelum kami tutup video presentasi ini, mungkin teman saya dapat memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jangan putus asa jika otak tumpul dan akal kurang cerdas. Karena kadang seseorang yang tumpul otak tapi tidak putus asa lebih berhasil daripada seseorang yang cerdas tapi pemalas, menurut Buya Hamka. Jangan ya, Dek ya. Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, maju, Mendunia. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.